Videobook mata pelajaran prakarya kelas 9 semester 2 bab 2 dengan materi dasar-dasar elektronika. Wawasan elektronika. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik, arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektronik atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. 1. Komponen elektronika dasar. Ketika kita mempelajari elektronika, yang pertama harus kita lakukan adalah mempelajari dan mengenal terlebih dahulu komponen-komponen dasar elektronika. Dengan begitu, maka kita akan lebih mudah mempelajari elektronika dan membangun suatu sistem elektronika yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini ada 5 jenis komponen dasar elektronika beserta fungsi dan simbolnya. Yang pertama adalah resistor. Kedua, kondensator atau kapasitor. Yang ketiga, induktor. Yang keempat, dioda. Yang kelima, transistor. Yang pertama adalah resistor. Resistor merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk membatasi atau menghambat suatu aliran listrik yang mengalir dalam rangkaian elektronika. Kemampuan resistor menghambat suatu arus kita disebut resistensi yang dinyatakan dalam suatu ohm. Besarnya nilai resistensi dapat kita lihat dari gelangan-gelangan warna yang terdapat pada badan resistor. Resistor dibedakan menjadi dua, yaitu resistor tetap dan resistor tidak tetap. Berikut adalah gambar, bentuk, dan simbol resistor. Yang kedua adalah kapasitor. Kondensator atau kapasitor adalah sebuah komponen yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik. Cara kerja kondensator yaitu memadukan ketidakseimbangan intern dari muatan listriknya. Satuan untuk kapasitas listrik dalam kondensator adalah farad, sesuai dengan penemunya yaitu Michael Faraday. Beliau merupakan ilmuwan dari Inggris berdasarkan bahan isolator dan nilainya. Kondensator dibagi menjadi dua, yaitu kondensator nilai dan kondensator variabel. Berikut bentuk dan simbol kapasitor. Selanjutnya ada indukator. Indukator disebut juga dengan koil atau kumparan. Indukator adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan sebagai alat kopel atau penyambung. Nilai indukasi dari sebuah indukator dinyatakan dalam satuan Henry. Berikut gambar, bentuk, dan simbol indukator. Selanjutnya dioda. Dioda merupakan komponen elektronika yang aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda terdiri dari dua komponen, yaitu anoda dan katoda. Berikut contoh gambar, bentuk, dan simbol dioda. Yang terakhir adalah transistor. Transistor termasuk komponen elektronika aktif. Transistor memiliki fungsi sebagai penguat arus switch, pemutus dan penghubung, stabilitas tegangan, modulasi sinyal, dan penyaarah. Transistor terdiri dari terminal, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Berdasarkan strukturnya, transistor dibedakan menjadi dua tipe, yaitu PNP dan NPN. Berikut contoh gambar, bentuk, dan simbol transistor. Selanjutnya kita masuk ke transformator atau trafo. Transformator atau trafo adalah suatu komponen listrik yang memiliki fungsi untuk memindahkan energi listrik dari satu rangkaian listrik ke rangkaian listrik lain melalui suatu magnet berdasarkan elektromagnet. Prinsip kerja transformator berdasarkan hukum Faraday
yaitu arus listrik dapat menimbulkan medan magnet dan sebaliknya, magnet dapat menimbulkan arus listrik. Berikut beberapa jenis transformator atau trafo. Yang pertama, transformator step up. Yang kedua, transformator step down. Transformator auto transformator. Yang ketiga, konsep elektronika. Konsep elektronika dibagi menjadi dua, yaitu elektronika analog dan elektronika digital. Elektronika analog. Elektronika analog adalah cabang dari ilmu elektronika yang mempelajari fungsi dan sistem analog yang berkaitan dengan sinyal kontinu. Komponen yang digunakan pada elektronika analog disebut komponen distrik. Secara umum, gelombang pada sinyal analog berbentuk gelombang sinus dengan 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan phase. Amplitudo merupakan ukuran dari tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam 1 detik. Fase yaitu besar sudut dari suatu sinyal analog pada saat tertentu. Elektronika digital. Elektronika digital adalah sistem elektronik yang menggunakan sinyal digital. Elektronika digital memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungan dari elektronika digital yaitu sistem digital lebih mudah dikendalikan dengan komputer atau perangkat lunak, serta lebih mudah dalam proses menyimpan informasi jika dibandingkan dengan elektronika analog. Kelemahan dari elektronika digital yaitu membutuhkan lebih banyak energi, membutuhkan biaya yang mahal, dan mudah rusak. Selanjutnya, sistem pengendali. Sistem pengendali merupakan hubungan antara komponen yang akan membentuk suatu konfigurasi sistem, sehingga sistem akan menanggapi sesuai harapan. Sistem pengendali telah banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan sekitar kita, telah banyak ditemukan suatu perangkat atau peralatan yang cara kerjanya dikendalikan secara otomatis, baik terkendali sebagian maupun seluruhnya. Sistem pengendali dapat kita temukan pada saat mengendarai mobil, menggunakan mesin cuci, dan mengoperasikan telepon genggam. Peralatan listrik. Solider dan timah solider merupakan alat dan bahan yang saling berhubungan. Solider adalah alat yang berfungsi untuk memanaskan timah, sedangkan timah berfungsi untuk menyatukan komponen elektronik dengan papan PCB. Obeng adalah alat yang digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan baut atau skrup. Tang merupakan peralatan yang digunakan sebagai pemegang komponen, pemotong kaki komponen, membengkok kaki komponen, dan mengupas kabel. Kabel merupakan bahan yang digunakan untuk menyambungkan rangkaian elektronika. PCB merupakan tempat atau papan yang digunakan untuk menghubungkan komponen elektronika dengan lapisan konduktor. Tahapan pembuatan rangkaian. Yang pertama, kita memerlukan perencanaan terlebih dahulu, selanjutnya persiapan, dan yang terakhir adalah proses pembuatannya. Sekian video pembelajaran prakarya kelas 9, bab 2. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.